Audio Jungle. Audio Jungle. Hai guys, selamat tahun baru 2022. Salam dari Mitos Misteri Channel. Bersama lagi kita berkongsi kisah seram, misteri dan mitos. Kisah-kisah yang saya kongsikan di sini hanya hiburannya guys, tidak ada niat yang tidak baik. Dari itu, mari kita santai cerita seram dulu, oke? Oke guys, kali ini saya akan kongsikan cerita tentang penglihatan mata kucing ataupun disebut mata kucing. Ini selalu digunakan orang lama atau orang tua-tua dahulu. Namun kalau di daerah lain sebutannya tidak sama mengikut tempat-tempat tertentu. Kalau di negara jiran kita dikenali sebagai indera keenam. Namun di negara kita ada berbanyak macam sebutan mengikut kaum ataupun daerah tertentu. Kisah ini diceritakan oleh istri sahabat saya yang tinggal di kampungnya, di mana sering melihat makhluk halus, malah tahu perkampungan makhluk halus ini. Kata istri sahabat saya, berbagai dugaan orang seperti mereka tempuhi apabila melalui perkara ini. Bila terserempak atau terjumpa di depan mata makhluk halus. Makhluk halus ini ada seperti manusia biasa dan ada pula seperti orang-orang yang terdahulu lengkap dengan berpakaian tradisi ataupun adat. Ini akan selalu berlaku jika istri sahabat saya melalui di kawasan tersebut. Kadangkala makhluk-makhluk halus ini suka berkeliaran ya di waktu hujan panas ataupun di waktu senja. Istri sahabat saya juga pernah terserempak atau bertemu di depan mata sekumpulan makhluk halus. Pada waktu itu istri sahabat bersama ibunya melalui jalan yang selalu dilalui mereka. Kebetulan pada masa itu ingin ke kampung sebelah untuk membeli keperluan dapur. Kebetulan pada masa itu hampir jam 4 petang. Memang jalan itu biasa mereka lalui ketika mereka memerlukan sesuatu ataupun memerlukan bakalan untuk dibeli. Keadaan pada hari itu memang agak suram karena cuaca agak tidak menentu. Ditambah lagi hujan rentik-rentik yang dari tadi pagi tidak berhenti. Disinilah istri sahabat saya melihat berapa sekelompok kalibat manusia terlihat dari kejauhan menuju ke arah mereka. Kesemuanya sekitar 10 orang bercampur dengan anak-anak kecil. Apabila semakin dekat dengan pandangan, semakin jelas. Malah apa yang mengherankan, kesemua orang tersebut berpakaian tradisi ataupun berpakaian zaman dahulu kala. Apabila semakin hampir, jelaslah mereka bukanlah manusia. Dan mereka semua cuma tunduk seakan-akan tidak berani menatap bersemuka dengan istri sahabat saya. Istri sahabat juga melihat di mana sekelompok tersebut menghilang di depan mata. Ternyata tempat kelompok itu hilang adalah kawasan keras ataupun angker, di mana kawasan itu selalu didengar penduduk kampung yang lalu lalang di sana, suara-suara ganjil atau aneh yang menyeramkan. Istri sahabat juga menceritakan, dia selalu melihat perkara-perkara ganjil seperti makhluk-makhluk tersebut di mana-mana sahaja. Walaupun di rumah, di hutan, di jalan, dan di mana-mana saja. Karena mereka selalu berada di mana-mana. Memang bagi mereka yang ada indera keenam ataupun melihat seperti mata kucing, mereka sering bertemu perkara-perkara yang aneh ataupun ganjil. Istri sahabat menjelaskan kenapa dia boleh melihat makhluk-makhluk tersebut. Ini disebabkan sejak dia masih kanak-kanak, sering melihat penampakan. Pertama kali dia melihat makhluk halus ketika berumur 6 tahun.
Masa itu bersama ibunya di dapur menyediakan keperluan hidangan malam. Waktu itu kira-kira jam 6 petang, sedang mereka leka atau asik menyediakan keperluan untuk dimasak. Tiba-tiba satu makhluk berbentuk anak kecil berumur seperti umur istri sahabat berdiri di depan jendela melihat mereka berdua. Kata istri sahabat, badan makhluk ini berwarna hijau, telinganya panjang, giginya juga tajam meruncing keluar dari mulut. Oleh sebab terkejut, istri sahabat terjatuh dari tempat duduk dan menangis. Apabila keadaan sudah tenang, istri sahabat pun menceritakan kepada ibunya apa yang dilihat. Namun ibunya tidak melihat apa yang dilihat oleh istri sahabat. Dari peristiwa itulah, istri sahabat dapat melihat makhluk-makhluk halus, sehinggalah istri sahabat dewasa dan berkawin sampailah sekarang. Kata istri sahabat, perkara ini sering terjadi, namun ada juga masa ia tidak akan dapat melihat apa-apa makhluk halus. Namun ada masa juga ia akan melihat dengan jelas makhluk halus di depan mata. Dia juga menceritakan berbagai-bagai bentuk makhluk halus. Ada yang sempurna dan ada yang menyeramkan. Ada seperti manusia biasa yang tidak dapat kita nilai ataupun kita kenali, manusia ataupun makhluk halus. Ada beberapa pendapat ataupun kesimpulan individu tertentu bahwa disebabkan keturunan yang mempunyai amalan tertentu sehingga kan anak cucu cicit mereka melalui perkara penampakan seperti ini. Bagi saya, kekuatan diri itu adalah satu jawaban. Jika jiwa kita kuat, maka hubungan atau gangguan itu tidak akan terjadi. Jika jiwa kita lemah, syaitan ataupun iblis akan mengganggu ataupun akan menampakkan diri. Itu semua daripada kelemahan diri kita. Apa yang kita kenal hantu ataupun jin itu adalah wujud menyerupa ataupun serupa. Sebenarnya mereka adalah tergolong daripada syaitan ataupun iblis. Kerja mereka adalah menghasut, menyesatkan ataupun korban-korban yang mereka lakukan kepada manusia. Jadi, hantu jin itu hanyalah sebutan dari kaum ataupun bangsa-bangsa tertentu sahaja. Dari itu, janganlah kita terpedaya oleh iblis dan syaitan. Hantu, jin, iblis, dan syaitan itu adalah satu. Oke guys, terima kasih dan sokong Mitos Misteri Channel agar channel ini terus berkembang dan lebih banyak lagi kisah yang saya kongsikan di sini. Jangan lupa ya guys, subscribe, komen, like, dan share kepada teman-teman semua. Terima kasih dan selamat tahun baru 2022. Semoga usaha guys semua berkembang dan berjaya selamanya. Oke? Kita dengar seram dulu guys. Oke?